200 gram margarin, aku pakai Bluebird Cake and Cookie yang aku campur dengan Mother Choice, susu bubuk, tepung maizena, gula halus, 2 butir kuning telur. Untuk tepungnya di sini aku pakai 270 gram dan aku pakai vanili. Boleh pakai vanili yang cair ya, teman-teman. Ini aku kasih vanilinya seperempat sendok teh dan gula bubuknya sebanyak 30 gram. Bila suka manis boleh ditambah sampai dengan 50 gram. Sejumput garam. Ini akan aku whisk. Kalian juga boleh menggunakan mixer ya. Ini aku whisk sampai dengan 3 menit hingga dia berubah menjadi pucat dan sedikit mengembang. Nah, ini udah sedikit pucat dan creamy ya teman-teman. Ini akan aku tambahkan 2 butir kuning telur. Nah, ini untuk kuning telurnya kita aduk jangan terlalu lama. Ini kurang lebih aku aduk selama 1 menit. Nah, teman-teman, ini aku buat yang versi ekonomis. Aku hanya menggunakan margarin. Kalau kalian mau rasanya lebih enak, boleh menggunakan butter, tapi menurut aku ini udah cukup enak. Tambahkan susu bubuk dan tepung maizena. Ini akan kita aduk sampai dia rata dulu. Untuk penggunaan tepung terigu ini disesuaikan ya teman-teman, karena kalau kita pakai margarin atau butter yang berbeda, itu pasti kebutuhan tepungnya akan berbeda. Aku siapkan tepungnya sebanyak 300 gram, tapi ini enggak aku tuang semua, aku tuang bertahap. Aku langsung aduk menggunakan tangan yang sudah aku cuci bersih. Nah, untuk pengadukan ini pelan-pelan aja ya. Nah, ini masih kelihatan lembek banget ya teman-teman. Ini akan aku tambahkan tepung lagi, tapi aku menambahkannya tidak banyak. Ini paling hanya 2 sendok makan. Ini kita aduk pelan-pelan. Kalau dia masih terasa terlalu lembek, ini kalian harus terus mengaduknya aja, jangan ditambah tepung dulu ya. Kita aduk sampai dia menjadi kalis. Nah, seperti ini. Untuk pengadukannya tidak lama ya teman-teman. Ini asal dia rata. Nah, teksturnya seperti ini, tidak terlalu lembek dan tidak keras. Ketika dipulung juga dia tidak nempel ya. Dari 300 gram terigu, nah ini aku hanya menggunakan 270 gram. Nah, teman-teman, ini akan aku mulai cetak. Kalian boleh timbang dulu adonannya atau boleh kalian ukur pakai sendok takar. Di sini aku menggunakan sendok takar yang 5 gram, tapi ketika aku timbang itu berat adonannya sebanyak 7 gram. Untuk selai nanasnya disesuaikan dengan selera ya, teman-teman. Nah, buat kalian yang masih kesulitan untuk membuat nastar bulat, di sini aku juga akan membuat nastar yang bentuk tabung atau yang lonjong. Untuk adonannya ini kita perlukan lebih banyak sedikit ya. Nah, untuk isian nastarnya itu sudah aku bulat-bulatkan lalu aku pipihkan. Nah, teman-teman, selain untuk konsumsi pribadi, aku juga buka order untuk nastar itu di setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau sharing aja ke kalian. Aku ini membuat nastar menggunakan oven tangkring. Nah, teman-teman, kendalanya itu kalau pakai oven tangkring menurut aku ya, di oven aku itu untuk bagian atasnya itu kurang panas. Jadi untuk bagian atas kue kering itu akan lama matangnya atau tanaknya gitu. Nah, untuk nastar ini biasanya aku
Setelah selesai cetak, aku langsung oles. Karena menurut aku itu akan lebih tanak untuk kuning telurnya. Memang hasilnya akan banyak risiko ya, kayak retak atau olesannya kurang menempel, tapi menurut aku untuk yang dioles dulu itu akan lebih tanak dan akan memperpanjang masa simpan si nastarnya itu, jadi nggak cepat bulukan atau berjamur. Tapi kali ini aku akan buat yang dipanggang dulu baru dioles. Nah, ini aku panggang di suhu 150 derajat atau kalian sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Aku panggang selama 30 menit dan setiap 15 menitnya itu loyangnya aku putar dan aku pindah tempatnya. Untuk olesannya di sini aku menggunakan 2 butir kuning telur, aku tambah 1 sendok teh minyak goreng. Aku tambahkan setengah tetes pewarna orange. Kalau kalian gak mau pakai pewarna juga boleh ya. Tambahkan sedikit adonan, pakainya sedikit aja. Dan ini akan kita aduk sampai halus dan ini disaring lagi ya teman-teman. Ini tekstur hasil akhirnya dan ini sudah benar-benar halus, akan kita oleskan ke nastarnya. Ini nastarnya sudah dalam keadaan dingin ya teman-teman, atau hangat-hangat kuku nggak apa-apa. Nah, ini aku oles sebanyak 2 kali oles. Olesnya pelan-pelan aja karena ini kalau terlalu kuat bakalan kegeser-geser ya. Ini olesan pertamanya sudah kering dan akan aku oles lagi untuk olesan kedua. Nah, ini sudah tidak nempel ya. Nah, teman-teman, ini kan kita olesnya sudah setengah matang ya. Itu pasti ada remah-remahan tepung yang ikut. Kalau terasa lebih kental untuk kuning telurnya, ini kalian boleh tambahkan lagi sedikit minyak goreng ya, supaya dia tidak terlalu kental. Dan mohon maaf teman-teman untuk video pemanggangannya ini kehapus. Jadi ini aku panggang selama 35 menit di suhu 120 derajat dan setiap 15 menitnya itu aku putar ovennya. Nah, ini sebenarnya ada kesalahan karena aku lupa ngecilin apinya di pemanggangan pertama. Jadi suhunya mesti 150 derajat dan aku lupa ngecilin. Setelah 10 menit aku baru ingat. Nah, ini yang terselamatkan untuk nastar yang bagian paling atas oven. Ini dia cukup bagus ya, nggak retak. Tapi kalau untuk yang bagian bawah itu udah mulai retak. Aku akan kemas di toples tabung, ini ukuran 300 ml. Oke, ini nastar kita udah jadi. Biarpun pakai margarin full, ini rasanya enak, tetap ngeprul. Yang terpenting nanasnya harus keset dan kering ya teman-teman, supaya nanti hasil kulit nastarnya itu ngeprul, nggak basah. Nah, ini akan aku coba ya. Nah, ini yang nastar tabung ya. Ini kejunya udah garing ya teman-teman, cuman warnanya itu kurang coklat. Bismillah, kita coba ya. Dah bener-bener ini enak. Ini pertama kali juga aku bikin nastar full margarin aja, tapi seenak itu. Nah, ini cakep ya teman-teman, ini nggak retak karena ini tadi apinya sudah aku kecilin. Nah, ini aku juga ada contoh nastar yang aku oles dulu baru aku oven. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan semoga menginspirasi.